Aku masturbasi berkali-kali dalam sehari, bahkan bisa lebih dari 12 kali. Maksudku, jika kamu melakukannya 3 kali sehari kawan, kamu akan terjebak dalam kondisi seperti ini. Selesai sudah. Ada masalah yang cukup menggelisahkan. Salah satu yang sedang berkembang adalah produksi jutaan konten pornografi anak-anak yang dilecehkan secara seksual. Kamu membangun monster itu dalam kepalamu. Benar. Jadi saya bisa melihat kemana arah pornografi orang kecanduan. Ini adalah rokok di dunia modern. Peningkatan pesat website porno anak yang dilakukan di Singapura. Kartu V ini sangat penting bagiku. Ini adalah representasi keperawanan seseorang. Orang berinvestasi lebih banyak pada sebuah foto di media sosial daripada yang mereka investasikan dalam kehidupan nyata. Jadi masturbasi bukanlah kebutuhan alami kecuali jika kamu bisa berkembang biak dengan tanganmu. Maka tidak mungkin masturbasi bisa menjadi sesuatu yang terjadi secara alami. Orang-orang melakukannya sebagai jalan pintas menuju seks yang sebenarnya. Kebutuhan alamiah yang sebenarnya ketika kamu pergi keluar, bertemu pasangan, dan menikahi mereka. Kemudian berhubungan dengan mereka. Jadi seperti itulah kebutuhan alamiah. Tapi masturbasi dengan tanganmu sendiri, itu sama sekali tidak masuk akal. Aku tidak yakin itu adalah kebutuhan alami. Kecanduan terjadi ketika kamu tidak bisa berhenti melakukannya. Ketika kamu mencoba berhenti melakukannya, kamu gagal 3-5 kali di masa mendatang. Meskipun kamu mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Satu hal yang disayangkan adalah bahwa hal ini terjadi pada orang-orang, terutama pada usia muda karena kemudahan akses terhadap pornografi. Sekarang, hal utama yang sebenarnya membuat masturbasi itu sendiri menjadi masalah adalah akses ke pornografi. Biasanya orang tidak akan berhasrat untuk melakukan masturbasi kecuali ada sesuatu hal yang merangsang mereka. Itu tidak alami. Hal ini tidak dilarang di sebagian besar negara dan yang memiliki kemudahan akses ke jutaan video dalam hitungan jam dan menghabiskan waktu berjam-jam di setiap kategori video yang mereka inginkan. The brain is a learning prediction machine. If your brain learns to be aroused by watching other people have sex, it is not necessarily going to carry over to the ability to get aroused when you're one-on-one with somebody else. Biasanya dimulai dengan sesuatu yang sangat tenang, sangat sederhana, kemudian berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih erotis dan eksplisit, dan berakhir dengan menghancurkan hidup dan hubungan mereka. Karena terus melakukan hal ini, persepsi mereka terobjektifikasi pada perempuan, dan begitulah cara mereka melihat perempuan. Tapi biasanya aku melihat hal ini terjadi pada sebagian besar pria, terutama di zaman sekarang ini. Jadi ini menjadi masalah ketika kamu tidak bisa berhenti, dan kebenaran yang menyakitkan bahwa kebanyakan orang tidak bisa berhenti. So the harms of pornography are nearly infinite. For example, the first one is that it's extremely addictive. Like at no point in human history have we been able to do a quick search online from the comfort of our own pocket. It's been able to look at millions and millions of hours of unrestricted access to any kinds of videos of people having sex on our phones as we want. That's entirely unnatural. Our ancestors, our grandparents, have never seen as many naked people as we have seen in our day and age within nearly 5 minutes. Especially young kids who are consuming a lot of pornography, the brain is learning sexual arousal to other people having sex. So you're going to program yourself into being a voyeur. Sampai pada suatu titik di mana kamu menderita PIED atau disfungsi ereksi akibat pornografi. Aku kenal seseorang yang memiliki penyakit ini, di mana mereka tidak bisa melakukan hal-hal di dunia nyata lagi karena terbiasa melihat video porno dan menonton seorang gadis yang sangat dilebihkan secara fisik yang tidak alami atau tidak nyata dalam arti apapun. Jadi satu-satunya hal yang dapat membuat orang ini mendapatkan mood yang bagus adalah sesuatu yang tidak nyata. Jadi mereka hidup di negeri fantasi. Mereka bahkan mungkin tidak bisa memiliki keturunan. Dan mereka akan memiliki pernikahan yang tidak sehat karena kecanduan mereka menonton pornografi. So the objectification of people, especially women, the sexual assault, the harmful addictive acts, where it increases the amount of dopamine that you need to feel satisfied even deeper every single time. For an example, if you start off on a basic video, you end up going into something a lot more deep as time does go on because of your dopamine receptors being numbed in your brain. Or that when something a level 1 would kind of get you excited, not something a level 15 has to get you excited. And it just does not end there. The higher the dopamine peak, the bigger the drop afterwards. And it's not that you drop to baseline, you drop below baseline. Dr. Lawrence American Board of Psychiatry and Neurology shows us what happens to your brain when you watch porn using SPECT scanning. This is a scan of a sex addict brain, an 18-year-old sex addict brain. And we compare that to a normal brain. And at the naked eye, we can tell this is not normal. Now, if we compare that to someone who has cocaine addiction, this is a person who has cocaine addiction. As you can tell, in the prefrontal cortex and the parietal lobe, they're very similar, although you don't see the top part of this brain. The scalloping is about the same if we looked at this sagittally.
This person's just not using as much brain because they're used to using the sex and other things to make their brain active. So the excitement of pornography. So we'll see a lot of the same deactivation from cocaine and sexual addiction. You can tell again from someone who's a normal brain, we obviously don't see that degree of scalloping. It takes over the mind. Ya, ini nantinya pasti akan membuka pintu untuk hal yang lebih erotis dan juga berbahaya, bahkan berujung kepada tindakan ilegal. Karena video yang kita tonton sekarang, mereka benar-benar menayangkan video yang sedang direplikasi. Mereka sebenarnya tidak ada di dalam video, tapi mereka seperti meniru orang yang berusia di bawah 18 tahun. Melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas, mereka hanya bertingkah seolah-olah mereka melakukannya. Agar para penonton yang melihatnya merasa terinspirasi untuk melakukan hal-hal tersebut, seperti kekerasan seksual, atau melakukan perbuatan cabul dan semacamnya. Karena mereka melihat ini di video dan itu seakan menjadi norma mereka sekarang. Jadi seperti yang saya katakan, hal ini selalu dimulai sebagai sesuatu yang sangat sederhana, lalu akhirnya mengarah ke sesuatu yang sebenarnya ilegal dalam arti tertentu. Sebagai contoh, kategorinya bisa di mana saja, dari anak di bawah umur, atau yang terlihat seperti anak di bawah umur dalam video tersebut, yang sebenarnya adalah perusahaan terbesar yang sedang digugat saat ini. Atau mereka bisa saja meniru sesuatu seperti pemerkosaan, dan itu sebenarnya memberi mereka lebih banyak rangsangan untuk keluar dan melakukan hal tersebut dalam kehidupan nyata, karena mereka menemukan bahwa video-video ini mudah diakses di ponsel mereka sendiri, dan itu juga berakibat hal-hal seperti penyerangan dan kekerasan dalam rumah tangga dan hal negatif lainnya. Meskipun itu tidak benar-benar terjadi dalam video atau para aktor tidak mempermasalahkannya. Konsepnya, ideologi itu sendiri yang ditampilkan dan diagungkan di seluruh video ini, yang membuat orang menjadi jauh lebih agresif dan kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan kekerasan seksual. Bisakah otakku sembuh setelah aku meninggalkan pornografi? Ya, kamu bisa sembuh. Kabar baik bagi pengguna pornografi yang kecanduan adalah bahwa otak dapat diatur ulang dengan ketenangan. Dengan sistem seperti ini, pada akhirnya biasanya membutuhkan sekitar 1 tahun agar kamu terbebas dari pornografi. Isi otakmu dengan gambar yang tepat dan kebiasaan yang sehat. Dan tentu saja dengan menjauhi dari menonton pornografi. Selama kecanduan, jumlah reseptor otak berkurang karena paparan dopamin dalam jumlah yang berlebihan. Hal ini menyebabkan orang lebih sedikit menikmati kesenangan daripada orang biasa. Mereka yang berhenti melakukan masturbasi mengalami peningkatan reseptor dopamin mereka ke keadaan alami mereka. Setelah periode singkat, mereka mulai menikmati hidup dan aktivitas mereka, seperti bepergian, mengobrol dengan teman-teman mereka, dan pergi keluar seperti orang lain.